Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un Al-Quraniyah li muallifihi fadilatul syekh Ahmad bin Abdul Razzaq bin Muhammad Al-Ibrahim Al-Anqari hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Kita masih di pembahasan fasal yang kedua. Kita sudah bahas kemarin sampai hadis yang ke-14. Penjelasan lebih lanjut hadis 14 tentang sujud tilawah itu nanti ada di At-Tibyan, di mana saja ada sujud tilawah, kemudian adab-adabnya. Kita lanjutkan ke Al-Hadithul Khamis Ashar, hadis yang ke-15. Hadis ini akan menjelaskan tentang makruh, hukumnya makruh membaca Al-Quran kalau sampai mengganggu orang. Kalau sampai mengganggu orang, apakah orang itu sedang sholat, kemudian kita baca Quran di dekatnya, atau orang sedang berdoa, atau orang sedang tidur istirahat malam. Intinya membaca Al-Quran kalau akibatnya mengganggu orang, maka itu hukumnya makruh, tidak disukai. Anil Bayadi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nas. Dari Al-Bayadi, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah satu ketika keluar 'alan nasi, menemui orang-orang. Keluar dari rumah beliau masuk ke Masjid Nabawi, wa hum yusalluna, wa humnya kembali ke mana ini? An-nas, waktu itu orang-orang sedang salat. Salat sunnah ini tentunya maksudnya. Wa qad 'alat aswatuhum bil qiraati. Jadi waktu itu Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, kemudian mendapati orang-orang lagi sholat. Nah, orang ini lagi sholat, baca Qur'annya kenceng gitu. Ya, kalau sholat sunnah kan boleh itu. Cuman masalahnya bukan dia sendiri sholat. Kalau sholat sendiri di rumah, tahajud, qiyamul lail, atau sholat qabliyah ba'diyah di rumah, mengeraskan suara boleh selama enggak ganggu orang di rumah. Lah ini sholat sunnahnya di masjid, di mana banyak orang lagi sholat juga, mungkin ada orang lagi berdoa juga. Nah, itu kondisinya waktu itu. Faqala Rasulullah SAW bersabda, innal musalliya, sesungguhnya orang yang sholat. Musalli ini isim fa'il, orang yang sholat. Sesungguhnya orang yang sholat, yunaji rabbahu azza wa jalla, sedang bermunajat kepada Tuhannya. Bermunajat itu berdoa, meminta. Jadi kata naja yunaji. Sesungguhnya orang yang salat sedang bermunajat, sedang meminta kepada Tuhannya azza wa jalla. Falyanzur, maka hendaknya ia memperhatikan. Maka hendaknya ia memperhatikan, hendaknya ia melihat ma yunajihi, apa yang ia munajatkan, apa yang ia baca. Maksudnya, kalau kita berdoa kepada Allah itu, perhatikan isi doanya, perhatikan cara adab berdoanya. Beda antara kita ngobrol minta kepada sama manusia dengan kepada Allah SWT, beda. Kepada orang aja ada adabnya. Kepada yang lebih tua ada adabnya ngomong itu, minta sesuatu. Apalagi pada Allah SWT. Kemudian wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'ani. Maka janganlah yajhar, mengeraskan bacaan salah seorang atau sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lainnya. Nah, larangan di sini bersifat makruh, bukan haram.
Dari mana kita tahu dia bukan haram? Karena nggak ada ancaman dosa atau ancaman laknat atau ancaman neraka, nggak ada. Jadi Rasulullah katakan, jangan kita baca Quran itu saling mengganggu dengan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Nah, baca Quran aja tidak boleh, makruh kalau mengganggu orang lain. Apalagi yang lain, ngobrol. Lagi piket malam nih, ngobrolnya kenceng. Ngobrolnya di sini kedengeran sampai asrama sana, ngakak. Mana lebih berdosa itu? Hah? Baca Quran yang mengganggu orang atau ngobrol yang mengganggu orang? Jelas. Orang yang berakal tahu lah. Nah, begitu juga aktivitas-aktivitas yang lain yang dikerjakan, yang di situ ada orang sholat, ada situ ada orang istirahat. Loh ini kan baik baca Quran amal soleh. Iya, membaca Al-Quran hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Baca Quran itu tidak wajib, sunnah. Sementara mengganggu orang, apa hukumnya? Haram mengganggu orang itu. Jangan bilang boleh. Nah, kalau ketemu amalan sunnah dengan haram, mana yang harus diambil? Sunnahnya? Apa? Mana yang menang ini? Haramnya. Nah, itu bahasanya di usul fiqh namanya itu. Nanti itu ada pembahasan. Gimana kalau ketemu amal wajib dengan wajib? Gimana kalau ketemu sunnah dengan wajib? Kalau ketemu sunnah dengan haram? Ketemu haram dengan makruh? Nah, ada tuh. Nah, kalau kondisi begini, ketemu sunnah dengan haram, maka haramnya yang diunggulkan. Maka nggak boleh. Berarti nggak usah baca Quran, bukan. Yang nggak boleh itu ya jahar. Nah, mengeraskan bacaan itu yang jangan. Bisa difahami? Baca Quran aja yang ibadah nggak boleh dilakukan, nggak boleh dikeraskan suaranya. Kalau mengganggu orang, apalagi yang lain. Tengok ini adab ini adab. Nah, jadi kalau sholat tahajud, kalau sholat qiyamul lail, itu kan sunnahnya mengeraskan bacaan. Nah, kerasin bacaan ketika kalian tahajud itu. Kerasin. Tapi standar kerasnya itu yang penting kita bisa dengar suara kita sendiri. Gak usah sampai mengganggu orang. Paham? Kenapa perlu mengeraskan suara ketika tahajud itu? Menghindari ngantuk juga, supaya hafalan kita itu lebih terdengar juga, itu banyak faktor. Jangan enggak ada suara, enggak ada gerakan mulut. Ini enggak membaca juga namanya. Jadi baca harus ada suaranya. Namanya baca ada gerakan mulut, ada suara yang terdengar. Minimal oleh diri kita sendiri. Hadis berikutnya adalah hadisu as-sadis asyar. Hadis yang ke-16 tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Qatadah radhiyallahu anhu, di sini ada dua hadis. Dari Qatadah, semoga Allah meridhai beliau, annahu ata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah mendatangi ibunda Aisyah. Faqala laha, kemudian beliau berkata kepada ibunda Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin. Apa arti ummul mukminin, Rafa? Ummul mukminin apa artinya? Ibunda orang-orang yang beriman. Siapa ibunda orang-orang yang beriman ini, Arsyad? Mana dalilnya? Ya sudah hafal nih. Wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu, istri-istri beliau Nabi SAW adalah ummahatuhum, ibu bagi mereka orang-orang beriman. Ini ibu secara makna, bukan secara hakiki, bukan ibu nasab. Makanya istri-istri Nabi itu diharamkan menikah setelah Rasulullah wafat. Kan tidak mungkin anak menikah dengan ibundanya, itu maksudnya. Haram mereka menikah. Anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anbi'i bi mana akhbirini. Anba'a yunbi'u. Sampaikan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Qatadah ini nanya radhiyallahu anhu, wahai ibunda,
Seperti apa sih akhlak Nabi itu? Nah, karena tentu yang paling tahu akhlak Nabi di rumah ya istri-istri beliau. Kenapa menanyakan akhlak itu ke orang yang di rumah, ke istri, atau kalau belum menikah ke ibu? Karena kalau di luar ketemu kawan, orang biasanya nampaknya soleh, ramah, ya kan? Kapan akhlak orang itu akan nampak baik atau buruknya? Ketika di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau belum nikah sama orang tua tahu tuh akhlak. Nah. Tapi kalau udah nikah, istri yang tahu. Qalat, Ibnu Aisyah mengatakan, alasta taqra'ul Qur'ana? Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Wahai Qatadah, tidakkah engkau membaca Quran? Qultu bala. Qatadah mengatakan, tentu wahai ibunda, aku baca Quran juga. Qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'anu. Maka sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kalau mau nengok akhlak Nabi seperti apa, baca Al-Quran tuh. Nah, gitu. Mana contoh? Di surah Al-Fat ayat terakhir apa bunyi ayatnya? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Gimana sifat Rasulullah dan para sahabat itu? Asyidda 'alal kuffar. Mereka keras kepada orang kafir. Keras ini maksudnya bukan ketemu orang kafir nanti bunuh, enggak. Maksud tegas, kalau orang kafir tegas. Tapi kepada sama orang beriman ruhama. Apa ruhama? Rahim, rahmah. Kasih sayang sama orang beriman itu. Jangan terbalik. Setiap ketemu orang beriman sesat semuanya. Ketemu orang kafir kita saudara senegara. Lah. Ini itu balik-balik namanya. Nah, itu namanya wala dan bara itu. Disebutkan di Al-Fat itu, wala dan bara. Ke siapa kita wala? Loyalitas kita tuh kepada siapa? Kita cinta, membela, menolong itu siapa? Orang beriman. Bara kita ke siapa? Bara itu berlepas diri. Orang kafir. Ini pembahasan di akidah makanya. Nah, itu salah satu akhlak Rasulullah itu dan para sahabat. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, hadis yang kedua, wa an Sa'ad ibni Hisham ibni Amir qal, Sa'ad bin Hisham bin Amir mengatakan, sama mirip kisahnya dengan Qatadah tadi radhiyallahu anhu, ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mendatangi ibunda Aisyah radhiyallahu anha, faqultu, kemudian aku mengatakan, ya ummal mukminin, wahai ibunda orang yang beriman, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan, beritahukan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah itu. Qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau Nabi adalah Al-Quran. Ama taqra'ul Qur'ana? Qala Allahu azza wa jalla, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Yaitu firman Allah SWT di Al-Qalam ayat yang keempat. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah, lihat, la'ala, benar-benar, khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Enggak sekedar akhlak yang mulia, tapi akhlaknya Rasulullah itu agung. Siapa yang menstempel Rasulullah ini? Allah langsung yang bilang, engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang baik, akhlak yang agung. Nah, kalau sekedar pengakuan aku nih berakhlak mulia, semua orang juga bisa mengakui. Tapi ada nggak persaksian dari orang lain? Misal kalau kalian santri, maka yang paling tahu akhlak kalian di pondok siapa? Kawan lah. Kawan di asrama tuh. Makanya kalau kita berprestasi, yang paling pertama ketawa siapa? Kawan. Ketawanya bukan ketawa bangga, apa? Remeh. Nyangka itu. Kan dia tahu ngoroknya, tahu ngencesnya, tahu. Kita lihat bagaimana tafsirannya. Ta'liq, catatan. Beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnu Katsir tentang tafsir ayat yang keempat itu, Al-Qalam. Beliau ulangi,
Perkataan Ibnu Katsir di bawah itu dinukil dari tafsir Al-Qur'anul Azim terhadap surah Al-Qalam ayat yang keempat itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala Ibnu Katsirin, berkata Imam Ibnu Katsir, wa ma'na hadza, maksud ayat ini annahu alaihi salatu wassalamu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sara imtithalul Qur'ani, menjadi imtithal atau berakhlaknya dengan Al-Quran. Jadi Nabi SAW itu adalah permisalan bagi Al-Quran. Nah, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran itu sendiri. Amran wa nahyan, baik dalam masalah melaksanakan perintah maupun dalam meninggalkan larangan. Jadi kalau melihat Al-Quran berjalan itu ya Rasulullah SAW. Al-Quran berjalan itu bukan orang yang hafal Quran pojok kiri, pojok kanan, atas bawah. Al-Quran berjalan ya Rasulullah SAW. Kalau mau nengok Al-Quran itu seperti apa, itu Rasulullah itu. Itulah tafsirannya. Baik dalam melaksanakan perintah maupun dalam meninggalkan larangan. Bukan orang yang hafal pojok kiri, pojok kanan, tapi pacaran. Hafalannya mungkin lancar. Tapi ayat yang dia baca, wala taqrabuz zina, dia langgar. Allah bukan bilang, wala tazni, jangan buat zina, enggak. Jangan dekati. Jangan lakukan hal-hal yang membawa kepada perbuatan zina. Ngafal Quran, tapi berjudi lah. Itu enggak sesuai antara yang dia hafal dengan yang dia amalkan. Sajiyatan lahu wa khuluqan tatabba'ahu, kasih koma aja ya. Jadi wanahyan kasih koma. Sajiyatan lahu, yang tertanam pada diri beliau. Sajiyatan lah, yang tertanam pada diri beliau Rasulullah SAW. Wa khuluqan tatabba'ahu, dan watak yang alami. Jadi memang Nabi kita nih, watak alaminya, akhlak dasarnya Rasulullah itu mulia, ya agung. Sejak kecil itu beliau sudah akhlaknya sudah mulia. Kan kita ada pernah bahas itu ya. Apa beda antara adab dengan akhlak? Akhlak itu bawaan lahir. Kalau adab bisa diusahakan, dipelajari. Dan yang paling berpengaruh itu lingkungan rumah. Ya, lingkungan rumah. Lihat kalian deh sekarang, nanti sama-sama tamat dari sini. Ilmu yang dipelajari sama, gurunya sama, kitab adabnya sama. Pertanyaannya, akhlaknya sama atau enggak? Beda. Apa yang pengaruhi betul? Lingkungan rumah. Gimana orang tua mendidik di rumah itu? Dari selama SD itu, dari lahir selama SD itu yang pengaruh itu. Kasarnya omongan orang itu dari rumah itu. Makanya kalau ada orang tamatan pondok tapi kasar ngomongnya, bisa dipastikan dia dari rumahnya begitu. Karena nggak mungkin pondok mengajari ya. Barang siapa yang berkata kasar falahul jannah. Mana ada begitu? Nggak ada pondok yang ngajarin kasar. Sumpah serapah nggak ada. Cek gimana ada di rumah. Maka nanti kalau kalian udah keluarga, sebelum keluarga malah, sebelum mau keluarga tuh cari betul-betul mana calon-calon ibu bagi anak-anak kalian tuh nanti yang betul-betul bisa dibanggakan sebagai ibu. Bukan dari sisi wajah aja, akhlak. Banyak wajah-wajah cantik tapi perilaku Fir'aun. Tapi kok dapat cantik akhlak mulia, wah luar biasa, itu bonus itu. Wa taraka tab'ahul jibili, dan beliau meninggalkan tab'ahul jibili, tabiat atau watak kaumnya. Jadi Rasulullah SAW itu meninggalkan tab'ah, watak atau tabiat kaumnya. Gimana watak tabiat orang Arab dulu, orang-orang kafir Quraisy dulu kan bezina, berjudi, membunuh. Nah itu beliau nggak lakukan itu yang begitu-gitu. Fama amarahu bihil Qur'anu fa'alahu, maka setiap perintah dari Al-Quran beliau lakukan, beliau kerjakan.
Setiap perintah dalam Al-Quran beliau lakukan. Wa ma nahahu anhu tarakahu. Dan setiap larangan dari Al-Quran beliau tinggalkan. Jadi setiap perintah beliau lakukan, beliau kerjakan. Setiap larangan beliau tinggalkan. Nah, itu yang kita sedang usahakan ini. Itu yang sedang kita usahakan. Ketika apa yang kita baca dari Al-Quran, apa yang kita hafal dari Al-Quran sesuai dengan perilaku kita. Hadza ma'a ma jabalahu Allahu alaihi minal khuluqil azimi. Hal ini, hadza ma'a, hal ini semakin menambah. Maksudnya, watak dasarnya, ya, tabiat dasarnya Rasulullah SAW itu sudah mulia, sudah agung. Sejak lahir itu. Bahkan belum diangkat sebagai nabi pun beliau sudah dijuluki oleh apa? Orang Arab itu Al-Amin. Julukan Al-Amin itu kan sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Jadi watak dasar Rasulullah itu udah mulia, udah agung duluan gitu. Tambah beliau diangkat sebagai rasul. Tambah beliau dapat wahyu. Waduh, apa enggak luar biasa akhlaknya Rasulullah. Nah, kita yang sudah sejak di rumah itu dididik oleh orang tua kita dengan akhlak yang baik, tambah masuk pondok, tambah dapat ilmu tentang akhlak, tentang adab, wah makin mulia akhlaknya. Nah, Rasulullah SAW ini akhlak dasarnya, watak dasarnya, bawaan beliau lahir itu sudah mulia, sudah agung. Tambah beliau dapat Al-Quranul Karim. Hadza ma'a ma jabalahu Allahu alaihi. Hal ini semakin menambah ma jabalahu Allahu alaihi, apa yang Allah anugerahkan sebagai watak dasar. Apa yang Allah anugerahkan sebagai watak dasar. Minal khuluqil azimi, dari akhlak-akhlak yang agung. Akhlak dasarnya, watak dasarnya sudah mulia, sudah agung Rasulullah SAW itu, ditambah beliau dapat wahyu Al-Quran, tambah komplit. Tambah sempurna beliau itu. Nah, beliau sebutkan di sini, apa contohnya akhlak-akhlak yang memang sudah dibawa sejak lahir Rasulullah SAW itu. Minal haya, contohnya sifat malu. Sifat malu. Wal karam, dermawan. Wasyaja'ah, pemberani. Wassafhi, pemaaf, lapang dada. Pemaaf, lapang dada. Tidak pendendam. Ya, jangan pendendam jadi orang. Wal hilmi, lembut, santun. Wa kulli khuluqin jamilin kama sabata, dan semua akhlak yang indah sebagaimana yang sahih, telah sahih disebutkan dalam banyak hadis. Nah, tafsir suratul Qalam. Nah, luar biasa. Jadi akhlaknya Rasulullah SAW itu luar biasa. Gabungan antara dua hal. Akhlak, bawaan, watak, karakter dasar sejak lahir. Kemudian disempurnakan dengan wahyu Allah SWT. Luar biasa. Sempurna akhlaknya. Baik, nastamir. Al-haditsus sabi' asyar. Hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ini akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, bolehnya membaca Al-Quran di atas kendaraan atau hewan tunggangan. Yang kedua, bolehnya tarji'. Apa namanya, Aziz? At-tarji'. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridhai beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah itu, Revan? Masih ingat? Pembebasan kota Mekah. Wa huwa ala naqatin, yang waktu itu beliau menaiki apa? Untanya. Jadi sahabat itu ada yang menaiki kuda, ada yang naiki unta, ada yang jalan kaki pada hari pembebasan kota Makkah itu. Tahun berapa Hijriah itu? Masih ingat? 8 Hijriah.
yaqra'u surat al-fathi, beliau membaca surah al-fath. Beliau membaca surah al-fath. Wa huwa yurajji'u. Waktu itu Rasulullah tarji'. Rajja'a yurajji'u tarji'. Apa tarji' itu? Tarji' itu membaca mat dengan irama. Nah, perhatikan ini. At-tarji' itu artinya membaca mat tobi atau mat lain dengan irama. Ya, tapi ingat iramanya jangan berlebihan, jangan mirip seperti lagu dangdut atau lagu India, jangan. Ada batasannya. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Jadi, faedah yang pertama yang bisa kita dapat dari hadis ini adalah bolehnya membaca Al-Qur'an di atas kendaraan, boleh. Kendaraannya itu mau itu kendaraan bermesin, mobil, motor, pesawat, boleh baca Quran di situ. Yang kedua, atau kendaraan yang tidak bermesin, seperti apa? Binatang. Mau naik kerbau, naik sapi, naik kuda, boleh sambil baca Quran di situ. Itu yang pertama tuh. Jadi bukan dilarang itu ya. Yang kedua, bolehnya membaca Quran dengan tarji'. Apa tarji' tadi? Membaca mat dengan irama. Banyak tafsiran dari para ulama, ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan tarji' itu dilakukan Rasulullah karena pengaruh unta yang berjalan. Kalian tahu unta kalau jalan kan goyang-goyang itu. Akhirnya berpengaruh ke bacaan. Inna fatahna laka fatham mubina. Mubina. Bergerak begitu iramanya karena pengaruh gerakan unta itu. Ini pendapat ulama. Tapi yang paling kuat pendapatnya bilang bahwa itu sengaja Rasulullah lakukan, bukan karena pengaruh jalan unta. Pakai irama ketika baca mat itu. Was-samaa'i dzatil buruj. Iramanya begitu. Ada naik turun irama, itu namanya tarji'. Jadi tarji' itu sekali lagi naik turunnya irama ketika membaca mad. Apalagi mad yang lebih dari 2 harokat. Dan itu boleh. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Bagaimana yang berlebihan sampai lebih kadarnya? Inna fatahna laka fatham mubina. Kenapa harus pelan-pelan suaranya? Ini kok jadi menggema gitu. Nah, ini namanya tarji'. Boleh itu. Kenapa Rasulullah lakukan tarji'? Itu tujuannya supaya lebih lebih terasa ayat itu. Pertanyaannya, kenapa surah Al-Fat yang dibaca ketika waktu itu? Kenapa Fatu Mekah? Karena makna ayatnya bahwa surah Al-Fat itu di awal-awal menceritakan tentang apa? Kemenangan Al-Fat. Maka itu yang dibaca. Lebih terasa dia tuh. Sudah berjuang bertahun-tahun, diusir dari kampung halaman, perang lagi, subhanallah. Terakhir pergi umroh nggak dikasih kan, hanya balik. Tiba-tiba dikasih kemenangan oleh Allah SWT, itu luar biasa terasanya. Nah, untuk menambah perasaan bahagia tadi, terharu tadi, maka irama tambah sedih. Ini irama baca Quran itu berpengaruh. Makanya jangan sembarangan. Saya pernah singgung sebelumnya. Jangan sembarangan baca pakai irama. Makanya harus paham ayat itu yang dibaca itu. Ini imam-imam ini. Kalian sudah kelas tinggi yang jadi imam di luar, hati-hati bawa irama itu. Enggak semua irama dibaca dengan ayat yang sama, tergantung. Ayatnya tentang apa? Tentang surga, tentang neraka, tentang rahmat Allah. Beda iramanya. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, cukup. Ini dia hadis yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama tadi apa? Makruh hukumnya membaca Al-Quran kalau mengganggu orang. Apakah dalam sholat, apalagi di luar sholat. Apalagi selain Al-Quran. Yang kedua, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan. Nah, maka kalau ingin mengamalkan Al-Quran, ya lihat akhlak Nabi. Kemudian yang terakhir, bolehnya membaca Al-Quran di atas kendaraan. Kemudian bolehnya membaca Al-Quran dengan tarji', mengiramakan bacaan mat. Nah, tentu dengan batasan-batasan ya. Jangan sembarangan, jangan berlebihan.
Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.